Shalom, berjumpa kembali dengan saya, Erben Channel. Pada sesi ini, saya akan membahas satu topik tentang kata Allah. Apakah hanya milik umat muslim? Dan di dalam video ini, saya akan memberikan alasan-alasan mengapa Lembaga Alkitab Indonesia dan umat Kristen menggunakan kata Allah. Ada sekelompok muslim, baik di Indonesia atau di Malaysia, menentang atau menolak orang Kristen memakai kata Allah di dalam kitab suci dan juga di dalam ritual ibadah. Oleh karena itu, maka pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang kata Allah ini milik siapa. Mari Bapak Ibu simak video ini dari awal sampai akhir supaya mendapatkan apa yang hendak saya sampaikan berbasis kepada data-data yang saya temukan. Saya mengawali dengan data bangsa Arab dalam catatan sejarah dunia. Kita tahu bahwa penyebutan paling awal istilah Arab ini ditemukan pada manuskrip Assyria pada abad ke-9 sebelum Masehi. Yang menurut pendapat kebanyakan peneliti dalam bahasa Assyria dan beberapa bahasa Semit lainnya, artinya adalah orang-orang gurun atau Badui. Jadi Arab itu artinya orang-orang gurun atau orang Badui. Kalau kita melihat lagi di dalam berbagai data sejarah, bangsa Arab ini tidak selalu terdiri dari orang Islam, tetapi juga orang Kristen dan Yahudi. Bahkan kalau kita lebih teliti lagi melihat data-data, orang Arab beragama Kristen atau orang Arab beragama Yahudi lebih dahulu daripada orang Arab beragama Islam. Salah satu bukti atau beberapa bukti bahwa orang Arab beragama Kristen dan Yahudi sudah ada, yaitu adanya peradaban Nabat yang didirikan oleh bangsa Arab beragama Kristen. Jadi dari sini kita melihat bahwa bangsa Arab dan bahasa Arab ini tidak bisa dipisahkan. Bangsa Arab tentulah menggunakan bahasa Arab dalam hidup sehari-hari, dan ini merupakan budaya mereka. Artinya, jika bangsa Arab sudah ada sejak abad 9 sebelum Masehi, di mana agama Muslim baru ada pada abad ke-6 Masehi, berarti bangsa Arab dan bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa jarak dari bangsa Arab dengan munculnya agama Islam kurang lebih sekitar 1500-an tahun. Maka dari sini dapat dikatakan bahwa bahasa Arab yang adalah milik bangsa Arab jauh lebih tua daripada agama Islam itu sendiri. Dan tentu bangsa Arab yang bukan beragama Islam, apakah mereka adalah orang-orang pagan, apakah mereka beragama Yahudi atau Kristen, telah menggunakan bahasa Arab di dalam hidup mereka sehari-hari. Atas dasar ini, klaim mengatakan bahwa kata Allah adalah milik umat Muslim atau Islam, maka hal ini tidak bisa diterima secara fakta sejarah. Yang berikut saya akan menunjukkan bangsa Arab di dalam catatan sejarah Alkitab. Dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 dan 15, Raja Arab memberikan upeti kepada Salomo yang berkuasa pada tahun 970 dan 931 sebelum Masehi. Artinya, catatan Alkitab dengan penemuan sejarah jadi di Assyria itu klop. Sebagaimana tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 2 itu dikatakan demikian. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Artinya bahwa bangsa Arab sudah ada, buktinya ada Raja Arab tahun 970 Masehi, sebelum Masehi. Dan ini sangat sesuai dengan
penyebutan paling awal istilah Arab yang ditemukan di dalam manuskrip Assyria, abad ke-9 sebelum Masehi. Jadi manuskrip Assyria, catatan sejarah di dalam manuskrip Assyria, cocok dengan catatan Alkitab yang mengatakan bahwa pada abad ke-9 sebelum Masehi, bangsa Arab atau Raja Arab sudah memberikan upeti kepada Salomo. Berarti bangsa Arab atau kerajaan Arab sudah ada pada waktu itu, karena ada Raja Arab. Dan kemudian dalam kitab Perjanjian Baru, orang Arab disebutkan pertama kali dalam Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 11, di mana kitab ini ditulis oleh Lukas pada tahun 52 sampai dengan 62 Masehi. Dikatakan bahwa orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi tahun 62 Masehi, di dalam Injil Lukas mengisahkan bahwa ada orang Arab yang hadir pada peristiwa Pentakosta yang terjadi pada para murid. Dan tentu peristiwa Pentakosta itu lebih muda daripada Injil Lukas, lebih tua daripada Injil Lukas. Kenapa? Karena peristiwa ini terjadi setelah Yesus naik ke surga, berarti tahun 30-an. Berarti kalau kita melihat dari data ini, di zaman Salomo, bangsa Arab sudah ada. Di zaman para rasul, bangsa Arab sudah ada. Tetapi pada saat itu, agama Islam tentu belum ada. Berarti, kalau orang Arab yang ada di zaman Salomo dan ada di zaman sejarah gereja mula-mula, tentu mereka pemilik bahasa Arab di situ. Saya akan melihat lagi catatan dalam Rasul Paulus, di mana dikatakan bahwa Rasul Paulus pertama kali memberitakan Injil ke tanah Arab. Hal ini tertulis dalam Galatia 1 ayat 17 yang ditulis tahun 56 Masehi. Dikatakan, juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ aku kembali ke Damsyik. Saya mengulangi kembali bahwa agama Islam baru ada tahun 600-an Masehi, dan tepatnya di tanah Arab. Dengan nabi pertama adalah baginda Nabi Muhammad SAW Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih dahulu memakai kata Allah dalam bahasa Arab? Apakah agama Islam? Apakah agama Kristen? Apakah agama Yahudi? Atau agama pagan? Berdasarkan data-data yang sudah saya tunjukkan tadi, maka saya berani mengatakan bahwa bahasa Arab adalah milik bangsa Arab, di mana bangsa Arab ini memiliki berbagai agama terdapat di sana. Yang paling tua tentu adalah agama Arab asli atau pagan, dan kemudian Yahudi dan juga Kristen. Dan yang paling muda tentulah agama Islam. Mari kita melihat data berikut ini. 970 sebelum Masehi, Raja Arab memberikan upeti kepada Raja Salomo. Tahun 52 sampai 62 Masehi telah dicatatkan orang dari Arab turut serta menyaksikan peristiwa Pentakosta, dan ini tentu non-Islam. Demikian juga pada zaman Salomo belum ada yang namanya Arab beragama Islam, karena Islam sendiri baru datang sekitar tahun 600 Masehi. Kita lihat lagi di dalam Galatia, jelas dikatakan Rasul Paulus sudah memberitakan Injil ke tanah Arab, dan ini tertulis di dalam kitab Galatia yang ditulis tahun 56 Masehi. Kemudian tahun 600 lahir seorang, atau di tanah Arab lahir baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia beragama Islam, dan dialah boleh dikatakan yang mendirikan agama Islam. Dari sini kita melihat data bahwa jarak antara Raja Arab di dalam Raja Salomo, di zaman Salomo, dengan Islam itu kurang lebih 1500 tahun. Dan dari sini juga kita bisa melihat data bahwa 1500 tahun sebelum Islam muncul, bahasa Arab ini tentu sudah digunakan oleh bangsa Arab yang beragama pagan,
bahkan agama Kristen dan Yahudi. Dan tentu saat itu belum ada agama Islam di tanah Arab. Jadi dapat kita katakan kalau ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa kata Allah adalah milik Islam, maka sesungguhnya tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Karena dalam sejarah membuktikan bahwa bahasa Arab telah digunakan oleh orang non-Islam yang terbukti bahwa orang non-Islam lebih dahulu memakai bahasa Arab dalam hidup mereka sehari-hari, termasuk memakai kata Allah. Apakah benar pernyataan saya? Mari kita melihat. Mengapa LAI mempertahankan kata Allah dalam Alkitab? Allah adalah kata Arab yang sepadan dengan kata El atau Elohim atau Eloah dalam Perjanjian Lama. Kita tahu bahwa jarak Perjanjian Lama dengan agama Islam lebih dari 1000 tahun. Perjanjian Lama tentu Maliaki ke Matius 400 tahun. Berarti sekitar 1000 tahun. PL sudah utuh. Baru kemudian ada muncul yang namanya agama Islam. Bangsa Arab dengan bahasa Arab dan juga Yahudi dan Aramaik sudah ada sebelum agama Islam itu sendiri. Jadi ini data-data sejarah yang harus kita mengerti. Dalam bahasa Ibrani itu Hebreu Elohim, dalam Aramaik Allah, dan dalam bahasa Arabik itu Allah. Jadi ini rumpun kata yang sama. Jadi kata Allah ini baik dalam bahasa Arab, bahasa Hebreu, dan bahasa Aramaik telah digunakan oleh orang-orang yang hidup sebelum Muhammad lahir. Apalagi sebelum Islam lahir, sebelum Islam ada sebagai sebuah lembaga keagamaan. Ini tentu harus dipertimbangkan oleh setiap orang yang mau belajar, supaya setiap kita belajar, kita berbicara atas data dan fakta yang bisa tervalidasi. Dan hal ini dipertegas lagi dengan adanya inskripsi Jabat, di mana tahun 512 Masehi dengan lambang salib pada bagian atas tengah. Di sini bisa kita melihatnya, lambang salib. Ini pre-Islam Trigualigda ini. Silakan dibaca di sini. Jadi saya katakan orang Kristen Arab sebelum adanya agama Islam sudah memakai kata Allah dalam dua-dua mereka. Teolog Kristen Arab juga sudah memakai kata Allah dalam tulisan-tulisan mereka. Jadi penggunaan kata Allah oleh orang Kristen di tanah Arab lebih tua dari pemakaian kata Allah dalam agama Islam. Ini bukti secara sejarah, sebagaimana tadi saya sudah tunjukkan di depan. Dan ada bukti daripada inskripsi Jabat, yaitu 512 Masehi. Tentu Nabi Sang Baginda belum lahir di sini, karena Baginda belum lahir tentu di sini ya. Oke, ini sebuah data yang harus diterima, harus diakui, yang harus dipertimbangkan oleh setiap orang. Oke, kita tunjukkan lagi di sini ada namanya MT Sinai Arabic Kodeks 151, Alkitab terjemahan bahasa Arab yang selesai dibuat pada tahun 867 Masehi. Jadi tahun 867 Masehi sudah ada. Kalau tadi di sini sudah ada di tahun 512. Dan ini dipertegas dengan 867 Masehi. Jadi Allah dipakai dalam semua versi kitab suci dalam bahasa Arab dari zaman kuno sampai sekarang. Itu yang harus dicatat. Orang Kristen di Aljazair, Mesir, Irak, dan Yordania, Lebanon, Malaysia, Brunei, dan lain di mana bahasanya mempunyai kontak dengan bahasa Arab, semua memakai kata Allah. Jadi, alasan orang Kristen menggunakan kata Allah adalah alasan yang benar sesuai dengan sejarah, karena kata Allah jauh lebih tua daripada agama Islam itu sendiri, dan kata Allah tidaklah milik agama Islam semata. Di situ. Sekarang saya akan tunjukkan lagi pre-Islam Arabic dan inscription of Al-Jimal. Ini abad keempat atau kelima. Ada bukti-buktinya. Jadi umat beragama lain yang secara aktif menyebut Tuhan dengan kata Allah antara lain itu pengadut Babisme, Bahai, Bandean,
Yahudi Misari, serta skisme, walaupun tidak secara eksklusif. Jadi kata Allah ini bukan milik agama tertentu saja. Tetapi semua umat beragama memakai kata Allah di dalam keyakinannya, tentu dengan kitab yang berbeda, dengan esensi pemahaman terhadap kata yang berbeda. Jadi, kata Allah, apakah hanya milik umat muslim? Tentu tidak. Kata Allah adalah milik bangsa Arab, di mana bangsa Arab waktu itu ada yang Yahudi, ada yang pagan, ada yang Kristen, dan paling mudah dari semuanya adalah agama Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang menuntut supaya orang Kristen tidak memakai kata Allah karena itu milik orang Islam tidak bisa diterima secara akal sehat berbasis data fakta di dalam sejarah. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Silakan materi ini, link dari video ini dibagikan kepada semua orang supaya banyak orang mengerti kebenaran. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Sang Firman-Nya yang menjadi manusia Yesus Kristus dan Roh-Nya yang suci menyertai kita sampai akhir zaman. Salam waras, salam sehat, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.